Ekoregen, bertemu lagi dengan kami dari Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregen Jawa KLHK. Topik kali ini adalah pengangkutan limbah B3, yang merupakan salah satu kegiatan pengelolaan limbah B3. Pada video ini, akan disampaikan tentang ketentuan umum pengangkutan, alat angkut, rekomendasi pengangkutan, dan terakhir tentang Vestronic. Sobat Ekoregen, pertama kita harus memahami mengenai pengangkut limbah B3. Pengangkut limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3. Pengangkutan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sementara itu, aturan rincinya terdapat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah B3. Kegiatan pengangkutan limbah B3 wajib dilakukan oleh pengangkut limbah B3 yang memiliki perizinan berusaha di bidang pengangkutan limbah B3. Pengaturan mengenai kegiatan pengangkutan limbah B3 meliputi alat angkut limbah B3, rekomendasi pengangkutan limbah B3, dan Vestronic pengangkutan limbah B3. Pertama, kita akan bahas mengenai alat angkut yang meliputi angkutan jalan, perkereta-apian, dan atau angkutan laut, sungai, danau, dan penyeberangan. Alat angkut limbah B3 wajib memiliki spesifikasi umum dan khusus. Spesifikasi umum alat angkut yaitu, alat angkut wajib dilengkapi dengan prosedur bongkar muat, peralatan untuk penanganan limbah B3 yang diangkut, prosedur penanganan limbah B3 pada kondisi darurat, dan GPS tracking. Untuk spesifikasi khusus alat angkut disesuaikan dengan jenis alat angkutnya. Untuk angkutan jalan, harus memenuhi spesifikasi khusus yaitu menggunakan alat angkut kendaraan roda 4 atau lebih, mencantumkan nama perusahaan pada keempat sisi kendaraan, mencantumkan nomor telepon perusahaan pada sisi kanan, kiri, dan belakang kendaraan, serta dilekati simbol limbah B3 pada keempat sisi kendaraan sesuai dengan karakteristik limbah B3 yang diangkut. Angkutan perkereta-apian harus memiliki spesifikasi khusus yaitu menggunakan gerbong datar yang disesuaikan dengan karakteristik limbah B3. Spesifikasi khusus untuk angkutan laut, sungai, dan penyeberangan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sobat Ekoregen, limbah B3 kategori 1 harus diangkut menggunakan alat angkut yang tertutup. Sementara itu, untuk alat angkut limbah B3 kategori 2 dapat menggunakan alat angkut terbuka. Sobat Ekoregen, alat angkut limbah B3 harus dilengkapi dengan GPS tracking yang merupakan sistem untuk menentukan posisi suatu objek dengan bantuan penyelarasan sinyal satelit. Pada angkutan jalan umum, GPS tracking wajib terhubung dengan silacak dan berfungsi secara terus-menerus selama kegiatan pengangkutan limbah B3. Sedangkan untuk angkutan perkereta-apian, angkutan laut, sungai, danau, dan penyeberangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlu diketahui bahwa agar terhubung dengan silacak, GPS tracking harus didaftarkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dan memenuhi spesifikasi komunikasi data silacak. Tata cara menghubungkan GPS tracking dengan silacak tercantum dalam lampiran 10 Peraturan Menteri LHK Nomor 6 Tahun 2021 tentang tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah B3. Sistem pelacakan pengangkutan limbah B3 atau silacak adalah sistem elektronik yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menampilkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik tentang riwayat perjalanan pengangkutan limbah B3. Limbah B3 yang diangkut harus dikemas sesuai dengan ketentuan, yaitu menggunakan kemasan yang terbuat dari bahan logam atau plastik yang dapat mengemas limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3. Mampu mengungkung limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan. Memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, dan atau pengangkutan. Dan berada dalam kondisi tidak bocor, tidak berkarat, dan tidak rusak. Sobat Ekoregen, pengangkutan limbah B3 harus sesuai dengan kompatibilitasnya. Limbah B3 harus dikelompokkan sesuai dengan karakteristiknya agar tidak terjadi situasi darurat. Berikut ini merupakan materi kompatibilitas limbah B3 sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri LHK Nomor 6 Tahun 2021 tentang tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah B3.
Selanjutnya, kita sampai pada pembahasan mengenai rekomendasi pengangkutan. Pengangkut limbah B3 wajib memiliki rekomendasi pengangkutan limbah B3 dan perizinan berusaha di bidang pengangkutan limbah B3. Rekomendasi pengangkutan limbah B3 menjadi dasar penerbitan perizinan berusaha di bidang pengangkutan limbah B3. Pengangkut limbah B3 mengajukan permohonan rekomendasi secara tertulis kepada Menteri dilengkapi dengan identitas pemohon, akta pendirian badan usaha, bukti kepemilikan atas dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup, bukti kepemilikan alat angkut, dan dokumen pengangkutan limbah B3. Dokumen pengangkutan limbah B3 memuat jenis dan jumlah alat angkut, sumber, nama dan karakteristik limbah B3 yang diangkut, prosedur penanganan limbah B3 pada kondisi darurat, peralatan untuk penanganan limbah B3 dan prosedur bongkar muat limbah B3. Berikut alur dari permohonan rekomendasi yang dimulai dari pengajuan permohonan rekomendasi oleh pengangkut limbah B3 kepada Menteri. Selanjutnya Menteri memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi selama 2 hari. Apabila administrasi dinyatakan lengkap, maka dilakukan verifikasi selama 7 hari. Apabila permohonan rekomendasi memenuhi persyaratan, maka Menteri menerbitkan rekomendasi pengangkutan. Namun, jika tidak memenuhi, maka Menteri menolak pengajuan rekomendasi tersebut. Rekomendasi pengangkutan berisi kode manifest pengangkutan limbah B3, nama dan karakteristik limbah B3 yang diangkut, dan masa berlaku rekomendasi. Rekomendasi yang telah diperoleh dari Menteri LHK selanjutnya digunakan untuk mengajukan permohonan perizinan berusaha pengangkutan limbah B3 kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kewajiban pemegang perizinan berusaha pengangkutan limbah B3 adalah melakukan pengangkutan sesuai dengan rekomendasi dan perizinan berusaha di bidang pengangkutan limbah B3, menyampaikan manifest secara elektronik kepada Menteri LHK dan ditemukan kepada Menteri Perhubungan, dan melaporkan pelaksanaan pengangkutan limbah B3. Laporan pengangkutan limbah B3 tersebut berisi nama, sumber, jumlah dan karakteristik limbah B3, jenis dan jumlah alat angkut limbah B3, tujuan akhir pengangkutan limbah B3, dan bukti penyerahan limbah B3. Sobat Ekoregen, manifest elektronik pengangkutan limbah B3 atau Vestronik adalah dokumen elektronik yang memuat pernyataan serah terima dan informasi mengenai limbah B3. Vestronik wajib diisi secara daring pada laman berikut. Vestronik digunakan oleh pengangkut limbah B3 dengan cara mengisi data limbah B3 yang diangkut. Vestronik digunakan oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah, dan atau penimbun limbah B3 untuk konfirmasi data yang diisi oleh pengangkut limbah B3. Penggunaan Vestronik dikecualikan pada pengangkutan limbah B3 oleh penghasil yang dilakukan dalam wilayah kerja usaha dan atau kegiatan yang sama dan melewati jalan umum, pengangkutan limbah B3 untuk kegiatan ekspor, serta pengangkutan limbah B3 untuk tujuan penelitian. Untuk dapat mengakses Vestronik harus dilakukan pendaftaran pada laman berikut ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah B3. Demikian materi pengangkutan limbah B3. Sampai berjumpa di topik lainnya.